Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Efren Tabarat dari 2KS1. Di video kali ini saya akan membuat dan mereview sebuah tugas dari kampus tentang perencanaan perkerasan jalan lentur dan jalan lalu lintas tingkat tinggi. Kita langsung aja masuk ke soal berikut. Oke, sudah terlihat. Kita dapat soal dengan perencanaan tebal perkerasan lentur dengan ketentuan kelas jalan, jalan yang direncanakan jalan arteri dengan tipe jalannya 4/2 D, 4 lajur dengan 2 arah terbagi. Usia rencana yang direncanakan 8 tahun. Lalu terdapat juga data nilai CBR yaitu 20 titik. Kita bisa lihat dari tabel. Lalu ada curah hujan rata-rata itu 1.500 mm per tahun. Kelandaian rata-rata 3%. Lalu jumlah LHR lintas harian rata-rata pada awal umur rencana 6% per tahun. Di sini ada tabel dengan jenis kendaraan, volume, dengan beban sumbu masing-masing. Ini ada truk ringan sebanyak 120 volume kendaraan per harinya dengan beban sumbu tunggal 3 ton di depan, 5 ton di belakang. Lalu yang keempat, jenis kendaraan truk berat dengan total volume-nya 85 kendaraan per hari, beban sumbu tunggalnya di depan 6 ton, dan beban sumbu ganda di belakang 2 kali 9, 18 ton. Untuk awal-awal kita mencari harga CBR-nya. CBR nilai pertama 2, dengan perolehan 2, maka dapat NF sama dengan 4. Jumlah yang sama atau lebih besar. Total dari keseluruhan nilai CBR ada 20 titik. Dengan persenan 20/20 kali 100. Hasil persen yang sama atau lebih besarnya 100%. Lalu yang kedua, nilai CBR dengan nilai 2,5 sebanyak 1. Maka kita dapat NF-nya totalnya dengan 2,5. Jumlah yang sama atau lebih besar itu 20 dikurangi dengan angka 2 sebelum CBR sebelumnya. Maka kita dapat 18. 18/20 dikali 100 sama dengan 95%. 95%. Lalu ke CBR ketiga. Dengan perolehan nilainya 3, jumlahnya ada 3. 3 dikali 3, maka dapat NF sama dengan 9. Jumlah yang sama atau yang lebih besar dari sebelumnya, 18 dikurangi 1, maka dapat sisa 17. 17/20 dikali 100, maka dapat persenan yang lebih besarnya 80%. Lalu CBR keempat dengan perolehan nilai 3,5 sebanyak 4, maka dapat NF sama dengan 14. Jumlah yang sama lebih besar sebelumnya 17 dikurangin angka jumlah yang sebelumnya. Jumlah nilai CBR sebelumnya. Maka 17 dikurangin 3, hasilnya 14. Persenannya 14/20 dikali 100, sama dengan 60%. Lanjut ke CBR selanjutnya. Dengan perolehan nilai 4, jumlahnya ada 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jumlah total yang berkurang adalah 14 dikurangin 4, sama dengan 10. 10/20 dikali 100 sama dengan 40% total persenan. Selanjutnya CBR nilai 4,5 dengan jumlah 3. Jumlah sisanya 6 dikurangin sama jumlah CBR sebelumnya. 10 dikurangin 4 sama dengan 6. Maka total persen sisa adalah 6/20 dikali 100 sama dengan 25%.
CBR selanjutnya dengan nilai 5, jumlahnya 1. Sama dengan 5 kali 1, dengan 5. Jumlah sisa CBR yang tersisa adalah 6 dikurangin 3. Hasilnya sama dengan 3. 3 per 20 dikali 100. Hasil persenan yang tersisa adalah 20%. Lanjut ke CBR selanjutnya dengan perolehan nilai 5,5. Jumlahnya terdapat 2. Hasilnya sama dengan 5,5 dikali 2 sama dengan 11. Jumlah sisa dari total 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Maka untuk persenannya 2 per 20 dikali 100 sama dengan 10%. Tersisa. Berarti sudah habis. Angkanya 2, sini juga sudah 2. Lalu kita mencari CBR segmen. CBR segmen itu dengan rumus CBR rata-rata dikurangin buka kurung CBR maksimum kurangin CBR minimum dibagi nilai R. R ini ketetapan. Ketetapan yang tersedia sesuai titik. Kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Rumus yang kita gunakan adalah NF dibagi dengan F. NF, total NF yang kita peroleh dari data tabel yang kita tadi bahas sama dengan 75. Lalu F total sama dengan 20. 75 dibagi 20, maka dapat hasil 3,75. Dari CBR maksimum, angka CBR tertinggi. Di sini ada 5,5. CBR minimumnya paling kecil adalah 2. R dari ketetapan, ini terdapat dari tabel. R yang diminta CBR, CBR yang tertinggi tadi titiknya ada 20. CBR 10 ke atas dengan perolehan nilai 3,14. Maka kita masukkan rumus CBR segmen. 3,75 dikurangi, lalu buka kurung, 5,5 dikurang 2, lalu dibagi 3,18. Hasilnya sama dengan 2,65. Lalu kita bisa juga menggunakan metode grafis. Dari metode grafis ini, kita buat nilai CBR dari angka 2 sampai 5,5 berdasarkan persenannya dari 0 dari 10% sampai 100%. Di metode grafis ini sebenarnya lebih mudah. Kita hanya menentukan dengan skala yang memasukkan tabel-tabelnya, data-data yang ada di tabel. Dengan syarat CBR grafis, kita menentukannya secara 90% yang sama atau lebih dari besarnya. Di sini kita tarik 90% ke bawah, maka dapat nilai 2,65. Sekitar segitu. Lalu kita membuat data-data yang tadi. Data-data mobil penumpang 2 ton depan belakang itu sebanyak 1.500 kendaraan, bus 9 ton 500 kendaraan, truk ringan 8 ton sebanyak 120 kendaraan, truk berat 3 as 24 ton sebanyak 85 kendaraan. Perkembangan lalu lintas yang kita gunakan untuk selama 8 tahun yaitu 6%. Nah, di sini bahan yang saya gunakan untuk perkerasan, saya menggunakan as buton MS744, lalu ada batu pecah, ini kelas A, sirtu kelas B. Lalu kita melanjutkan untuk menentukan DDT, daya dukung tanah. Daya dukung tanah ini berkesinambungan dengan angka CBR. Angka CBR yang tadi kita dapatkan 2,65, maka kita tarik dari data CBR yang tadi 2,65, kira-kira di sini, kita tarik garis ke kiri. Maka didapat hasil DDT-nya yaitu 3,5, 3,5. Lanjut, kita masuk penentuan LHR, lalu lintas harian rata-rata. LHR pembangunan awal
selama 8 tahun kita menggunakan I 6%, maka kita dapat hasil dari mobil penumpang 2 ton, yaitu sebesar 2.550,2 kendaraan. Untuk bus 9 ton, 796,9 kendaraan. Truk ringan 8 ton, sebanyak 191,26 kendaraan. Truk berat 3 as 24 ton, sebanyak 135,5 kendaraan. Lalu kita menentukan LHR tahun akhir. Kita bisa menggunakan rumus yang sama karena di sini tidak ada perubahan tahun yang berubah. Mobil penumpang sebanyak 2.550,2 dikali 1 tambah 6%, angka 8. Busnya 796,9 kali 1 ditambah 6%, angka 8. Truk ringan 191,26 kali 1 tambah 6%, angka 8. Truk berat 135,5 ditambah dikali 1 ditambah 6%, angka 8. Maka kita memperoleh hasil mobil penumpang 2 ton sebanyak 4.064,6 kendaraan, bus 9 ton sebanyak 1.270,1 kendaraan, truk ringan 8 ton. Di sini kita memperoleh sebanyak 304,83 kendaraan, truk truk berat sebanyak 215,9 kendaraan. Masuk perhitungan ekuivalen kendaraan. Mobil penumpang 2 ton yaitu ada yang ban belakang, beban depan dengan beban belakang. Kita bisa lihat dari petunjuk perencanaan tabel. Di sini yang dia minta untuk mobil penumpang itu yang depan 1, yang belakang 1. Maka kita buat perencanaan 1.000 kg atau salah 1 ton dengan sumbu tunggalnya 0,002, yang belakang juga sama 0,002, 1 ton ya kan. Ditambah maka hasilnya dapat 0,004. Untuk ekuivalen bus di sini kita menggunakan ban depannya 4 ton, yang belakangnya 5 ton. Di sini 4 ton, sumbu tunggalnya 0,0577, untuk yang 5 ton ya 0,1410. Ketambah, maka hasilnya dapat 0,1987. Untuk truk ringan, yang diminta untuk beban sumbu tunggalnya itu 3 ton di depan, di belakang 5 ton. 3 ton, sumbu tunggal yang diperoleh 0,183, yang belakangnya 5 ton, tapi 0,1410. Maka kita tambah saja. Hasilnya sama dengan 0,1593. Lalu yang keempat ada truk berat. Sini truk berat agak berbeda dari yang sebelumnya. Nah, yang di depan kita menggunakan beban sumbu tunggal, yang di belakang kita menggunakan beban sumbu ganda. Beban sumbu tunggal yang di depan 6 ton. 6 ton. Kita peroleh data 0,2923. Untuk beban sumbu ganda yang belakang kita menggunakan 2 sama 9. Yang kedua itu 0,003, lalu yang ke-9 itu 0,1273. Maka kita jumlahkan. Dapatlah hasilnya. Ini tadi yang beban depan,
beban sumbu tunggal yang depan. Jadi beban sumbu tunggal, sorry ini ganda yang belakang 2 ton sama yang 9 ton ya. Kita, kita jumlahkan, maka dapat hasil 1,296. Selanjutnya kita menghitung LEP, lintas ekuivalen permulaan, selama 8 tahun, dengan rumus C dikali LHR awal dikali E. C itu sebagai distribusi kendaraan, total kendaraan. Lalu LHR awal itu yang ini sebelumnya. Kita menggunakan data ini. Lalu kita menggunakan ekuivalen. Ekuivalen yang C ini kita bisa dapat dari petunjuk perencanaan dengan lajur 4 lajur. Kita menggunakan 2 arah kendaraan ringan 0,3. Untuk kendaraan beratnya tadi kita menggunakan 2 arah 4 lajur 0,450. Ini kendaraan ringan, kendaraan ringan, kendaraan ringan, ini kendaraan berat. Kita jumlahkan dari semua kendaraan, dari mobil penumpang, bus, truk ringan, sampai truk berat, maka kita peroleh LEP total sama dengan 1306,189. Selanjutnya kita menghitung LEA. Di sini LEA itu adalah lintas ekuivalen akhir. Kalau yang tadi awal, sekarang yang akhir. Kendaraan pertama mobil penumpang 2 ton, distribusi kendaraan ringan ini 0,30 dikali LHR akhir kendaraan mobil penumpang tadi 4.064,6 ini ya. Lalu dikali dengan ekuivalen mobil penumpang 0,004 ini, maka diperoleh LEA untuk mobil penumpang sebesar 0,488. Untuk bus 9 ton, distribusi kendaraan ringan 0,30 dikali LHR akhir untuk bus di sini 1270,1 dikali ekuivalen bus di sini 0,1987 ini ya. Maka total LEA bus yang kita dapat 75,711. Untuk truk ringan, distribusi kendaraan ringan dikali LHR truk ringan yang akhir 304,83 dikali dengan ekuivalen truk ringan itu 0,1593. Maka didapat LEA truk ringan sama dengan 14,567. Untuk truk beratnya itu kita menggunakan distribusi kendaraan jenis berat sebesar 0,45 dikali LHR akhir truk beratnya 215,9 dikali ekuivalen truk berat ini tadi kita peroleh 1,2966. Maka kita dapat LEA truk berat besar 125,97. Jika kita sudah menghitung LEA semua kendaraan, baik itu mobil penumpang, bus, truk ringan, sampai truk berat, maka kita jumlahkan LEA masing-masing. 0,488 ditambah 75,711, 14,567 ditambah 125,97, maka LEA total selama 8 tahun itu diperoleh 216,74. Selanjutnya kita menghitung LET, lintas ekuivalen tengah.
lintas ekuivalen tengah selama 8 tahun menggunakan rumus tengah dikali LEP, lintas ekuivalen permulaan ditambah lintas ekuivalen akhir selama 8 tahun. Kita masukkan saja datanya, setengah kali LEP, lintas ekuivalen perawalan. Tadi kita dapat 136,189. Ditambah LEA-nya, lintas ekuivalen akhir, itu sebanyak 216,74. Kita jumlah, lalu kita bagi 2, maka kita dapat LET lintas ekuivalen tengahnya sebesar 176,46. Selanjutnya kita menghitung LER, lintas ekuivalen rencananya. Kita membuat rencananya selama 8 tahun menggunakan rumus LET, lintas ekuivalen tengah dikali UR, umur rencana, dibagi 10. Sama dengan 176,46 tadi. Lintas ekuivalen tengah dikali 8, umur rencana, dibagi 10. Maka kita dapat LER, lintas ekuivalen rencananya sebesar 141,168. Kita bulatkan jadi 141. Selanjutnya kita menghitung ITP, indeks tebal perencanaan. Dari CBR dasar tanah, tadi kita sudah dapat 2,65, DDT 3,5. Untuk IP-nya, indeks perencanaannya, kita bisa dari petunjuk perencanaan. Oke, indeks permukaan. Indeks permukaan yang kita rencanakan tadi LER-nya 141. Maka kita menggunakan baris yang ketiga. Dengan klasifikasi jalannya kita merencanakan tadi arteri. Maka yang kita pakai itu 2 sampai 2,5. Saya buat 2. Sini kita buat indeks permukaannya 2. FR. FR itu faktor regional, di mana cuaca yang direncanakan tadi sebesar 1.500 mm 1.500 mm per tahun curah hujan rata-ratanya. Maka kita menggunakan iklim kedua yang dimana di atas lebih dari angka 900 mm per tahun. Dengan kelandaian kita menggunakan tadi di soal 3%, maka kita menggunakan kelandaian 1, jenis kendaraan berat. Untuk persenannya itu dari 85 kendaraan berat dibagi dengan LHR total, lintas harian rata-rata totalnya 2.305, jadi 85 dibagi 200, 2.305 dikali 100, maka kita dapat 3,68. 3,68 berarti dia di bawah 30%. Maka kita menggunakan FR ini 1,5 nilainya. Oke, selanjutnya kita buat nomogram. Sebelum kita ke nomogram, saya menggunakan IPO perencanaan 3,9 sampai 3,5 dengan bahan asbeton di bawah 2.000 mm per kilogram. Kita buat grafiknya menggunakan nomogram 4. Di sini kita mulai dari DDT-nya. Kita pasang DDT-nya tadi 3,5. 3,5, kita tarik garis ke LR. Dengan perolehan LR-nya tadi yang saya rencanakan 141. Garis di sini, di sini, berhenti di sini saya mendapatkan ITP awal ya, itu sebesar 7,6. Lanjut ke FR, tadi faktor regionalnya 1,5. Kita garis lanjut ke sini,
1,5. Lalu lanjut ke sini dengan memperoleh ITP akhir rencananya 8,2. Maka ITP selama 8 tahun akhir diperoleh angka 8,2. Selanjutnya saya akan menetapkan tebal perkerasan selama 8 tahun ini. Ketetapan bahan yang saya gunakan dengan asbuton MS744, ada batu pecah kelas A, ada sertu kelas B. Di sini kita bisa lihat besarnya bahan itu dari sini, koefisien kekuatan relatif A-nya. Kita tadi menggunakan asbuton yang ini ya, MS744, A satunya 0,35. Terus saya menggunakan bahan kelas A, C-nya 0,14, A2-nya, A3-nya saya menggunakan sirtu kelas B, C-nya 0,012. Ya, ini sudah saya masukkan. Lalu kita cari ITP-nya. Dengan rumus A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3. D2 untuk batu pecah. Ini siapkan juga untuk lapis pondasinya batu pecah. Tadi saya dapat ITP 8,2, berarti masuk ke yang baris ketiga untuk lapis pondasi. Batu pecah tebal minimumnya berarti 20. D-nya untuk D3 lapis pondasi yang bagian bawah itu sertu. Itu untuk ketetapan nilai ITP sama semua digunakan untuk pondasi bawah. Tebal minimumnya itu 10 cm, maka D3-nya 10 cm. Untuk D1-nya kita cari menggunakan rumus ini. Kita masukkan ITP 8,2 sama dengan 0,35 A1. D1 kita cari. A2 0,14 dikali D2 itu tadi 20 cm ditambah 0,12 dikali 10 cm. A 8,2 sama dengan 0,35 dikali D ditambah 4. Jumlah ini 8,2 dikurangi 4, maka hasilnya sama dengan 4,2 sama dengan 0,35 kali D1. D1 sama dengan 4,2 dibagi 0,35, maka diperolehlah angka D1 itu 12 cm. Jadi untuk tebal dari asbuton MS744 ini yang kita rencanakan setebal 12 cm. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Terima kasih.